Buku-buku beliau ini banyak dibeli bahkan di pasar loak oleh orang-orang luar negeri. Saya dengar langsung dari tukang loaknya. Buku-buku Pak Nas itu diincar banyak oleh pembeli dari misalnya dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dari Australia. Kenapa? Karena banyak info, banyak data tentang Indonesia. Mungkin tak semua masyarakat Indonesia tahu bahwa Jenderal TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution atau yang biasa disapa Pak Nas, adalah salah satu pemikir jenius yang pernah dimiliki Indonesia. Bahkan buku-buku jenderal yang lolos dari upaya penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa G30 SPKI itu diburu orang asing dan dijadikan sumber rujukan dalam beberapa studi dan dibaca di akademi militer sejumlah negara. Sayang, pemikiran-pemikiran Pak Nas justru seakan dicampakkan oleh bangsanya sendiri, sehingga Indonesia pun menjadi rusak karena pemimpinnya lebih memilih mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, sehingga sistem kenegaraan berubah dari sistem yang didasarkan pada Pancasila, menjadi sistem liberal kapitalis. Berangkat dari realita tersebut, Yayasan Membangun Nusantara Kita berkolaborasi dengan Yayasan Rabu Biru Indonesia pada Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025, menggelar diskusi bertajuk Kelas Jenius Pemikiran Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution tentang Kepemimpinan Indonesia dan National Security Council di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diskusi yang juga menghadirkan narasumber dari kalangan TNI ini khusus membahas kehebatan pemikiran Pak Nas yang jika diimplementasikan oleh para pemimpin Indonesia, niscaya Indonesia akan menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur. Salah satu narasumber yang juga moderator dalam diskusi itu, Hatta Taliwang, memiliki gambaran yang sangat jelas tentang Pak Nas, karena Direktur Institut Soekarno-Hatta ini mengenal sosok jenderal yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional tersebut. Iya, pertama kan posisi beliau di era Orde Lama ya, itu sangat strategis. Sehingga setelah pengunduran diri Bung Hatta dari Wapres, kata Prof. Yuwono Sudarsono, orang terpopuler di Indonesia selain Soekarno, adalah Nasution, terutama sejak selama periode tahun 1950-an sampai ke tahun 60-an. Jadi, tetapi karena sudah lama tertutup di dalam sejarah Orde Baru, meskipun beliau tokoh Orde Baru, tetapi pemberitaannya kan menurun, sehingga banyak generasi muda, terutama yang barangkali kelahiran tahun 70-an, tidak mengetahui atau kurang mengenal siapa Nasution. Nah, dalam studi saya, katakanlah studi pustaka, ternyata saya menemukan banyak hal yang luar biasa dari Jenderal Abdul Haris Nasution atau Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini. Yang pertama, yang dari studi itu saya temukan bahwa beliau orang berani. Satu ya. Apa saja bukti atau indikasi beraninya? Ya. Indikasi pertama adalah dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, di dalam peristiwa itu beliau dengan tokoh-tokoh Pasundan memutuskan untuk membakar kota Bandung. Sebagai Bandung Lautan Api dengan maksud supaya tidak dikuasai oleh tentara Inggris atau Belanda yang datang ingin menjajah lagi pasca kemerdekaan kita. Sehingga ya mungkin detail peristiwa itu bisa dibaca. Tetapi salah satu hal yang saya anggap ini termasuk keputusan berani gitu. Jadi saya anggap karena waktu itu beliau adalah semacam panglima ya, waktu itu di divisi Siliwangi.
Jadi ini saya anggap punya nilai keberanian. Oke. Yang kedua, nilai keberaniannya yang lain adalah dalam kaitan dengan peristiwa Madiun, Oke. pemberontakan komunis. Waktu itu lagi-lagi beliau masih Panglima Siliwangi, memerintahkan untuk melakukan penindakan yang tegas terhadap gerakan itu, meskipun di antara pelaku-pelakunya banyak teman-temannya atau tokoh-tokoh yang beliau kenal. Oke. Itu keberanian yang berikutnya yang saya anggap juga monumental adalah dalam peristiwa 17 Oktober 1952, beliau dengan 17 temannya, ada letkol, ada kolonel, yang datang ke istana untuk menuntut pembubaran DPR parlementer era demokrasi liberal hasil kongres KMB, hasil KMB ya, bukan kongres, konferensi meja bundar, yang membentuk semacam itu UDS, undang-undang sementara, sehingga DPR-nya itu dianggap banyak mencampuri urusan TNI atau urusan militer lah ya, yang mengganggu. Itu juga termasuk keberanian di mata saya, bahwa Nasution berani memimpin temannya melakukan penuntutan. Soal benar salah, soal baik buruk itu nilai lain lah ya, karena stressing saya adalah pada keberanian mengambil keputusan, ya kan. Keberanian berikutnya, ketika pergolakan daerah, ya, bukan pemberontakan ya, pergolakan daerah, PRRI, Permesta atau DITII itu ya karena menyangkut keselamatan negara, sudah sampai taraf menuju ke pemberontakan ya, sehingga beliau melakukan juga penindakan yang cukup tegas sehingga segera teratasi keamanan atau pengamanannya gitu loh. Itu juga bagian dari keberanian. Jadi akhirnya situasi bisa diamankan lah gitu. Meskipun tentu ada pro kontranya kan, tapi pemimpin kan harus mengambil keputusan dan itu berani. Berani berikutnya adalah ketika beliau diberhentikan sebagai Menko Hankam, ya, Kasat, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, diberhentikan oleh Soekarno. Beliau berani menolak pemberhentian itu karena pemberhentian itu di tengah pergolakan di mana beliau posisinya sedang berhadapan dengan kelompok komunis. Itu, jadi beliau mempertahankan posisinya, sebab kalau posisi itu nggak ada, kemungkinan kelompok-kelompok pro terhadap komunis menjadi sangat kuat dan lebih leluasa lagi gitu loh, konsolidasi. Nah, dengan posisinya sebagai Menko Hankam Kasab itu, beliau ya bersama Jenderal Soeharto dan kawan-kawannya mampu menghadapi konsolidasi dari kelompok-kelompok yang pro kepada komunis. Keberanian berikutnya adalah yang saya catat ya dari buku adalah keberanian menolak untuk menerima Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro yang dipilih oleh Soekarno untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Ahmad Yani. Beliau lebih memilih Jenderal Soeharto. Kenapa? Karena menurut standing order dari Angkatan Darat sendiri, kalau Kepala Staf Angkatan Darat biasanya diwakili oleh Pangkostrat, dan yang dalam hal ini dijabat oleh Jenderal Soeharto. Jadi Pak Nas memegang teguh prinsip standing order itu dan tidak mau menerima Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan dengan itu Soeharto menjadi lebih kuat posisi politiknya menghadapi kekuatan yang tadinya
mau menggoyahkan perjuangan untuk menumpas pemberontakan komunis itu, gitu. Dan ada lagi catatan-catatan ringan menyangkut ketika Jenderal Nasution menjadi semacam ketua KPK di era itulah ya, disebut sebagai Operasi Budi dan Parans, itu menetapkan beberapa tokoh nasional yang dikenal publik menjadi katakanlah tertuduh atau tersangka. Itu. Jadi itu juga catatan-catatan tentang keberaniannya. Nah, itu baru soal berani ya. Nah, lalu ada soal berpikir strategis. Tadi kan soal topiknya berani. Betul. Nah, bahwa beliau Jenderal Nasution itu berpikir strategis, misalnya dalam menghadapi isu Tionghoa lah ya waktu itu. Jadi Angkatan Darat memutuskan agar warga Tionghoa yang sudah ada di Indonesia waktu itu disarankan melakukan asimilasi. Satu, atau bukan asimilasi, asimilasi, lalu juga dikerahkan agar mereka hanya boleh berusaha sampai kota aja, tidak boleh turun ke desa-desa untuk bisnis gitu, cukup di kota. Nah, yang ketiga, bagi warga negara atau Cina pendatang yang tidak jelas kewarganegaraan Indonesianya itu diusulkan dipulangkan. Nah, persoalan ini kemudian diambil alih oleh Presiden dengan mengeluarkan PP, Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang terkenal, di mana terjadi pemulangan puluhan ribu warga Cina yang tidak jelas warga negaranya di Indonesia ini dan dipulangkan ke Cina. Saya anggap ini sebuah keputusan yang strategis, berjangka jauh lah, dan dampaknya terjadi sampai sekarang kan. Betul. Nah, berikutnya adalah ketiganya berpikir antisipatif. Apa antisipasinya? Misalnya mendukung presiden seumur hidup. Dalam rangka apa? Waktu itu tahun 63 akan diadakan pemilu. Pemilu itu dikhawatirkan Partai Komunis akan menang. Jadi supaya aman, jangan tergantikan ideologi kita. Kalau PKI menang tentu pergeseran kan. Demi sementara untuk membendungnya saat itu sangat luar biasa tidak mungkin, sehingga dilakukanlah semacam politik untuk mempertahankan Soekarno sebagai presiden seumur hidup itu, didukung oleh ketua MPRS waktu itu Hairul Saleh, juga oleh anggota DPR yang memelopori itu. Dan statement soal dukungan ini juga dibacakan oleh Kolonel Suhardiman, ketua Soksi, artinya orang TNI lah, gitu. Jadi itu persoalan presiden seumur hidup itu bukan soal diktatornya Soekarno, tapi ini strategi dari kelompok di sekitar Soekarno yang ingin menyelamatkan Indonesia dari genggaman komunis pada tahun itu. Ya, lalu antisipasi apa lagi yang pernah dilakukan? Nah, ada beberapa ya politik antisipasi dari Nasution ini. Ketika kedengaran ada ide dari kaum komunis untuk membentuk angkatan kelima selain TNI, polisi maka Nasution membentuk Hansip, pertahanan sipil, lewat kekuasaannya sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata, sebagai Menko Hankam, ya membuat itu Hansip di daerah-daerah, di desa-desa. Sampai sekarang ada ya? Ya, itu kebetulan masih terwarisi. Yang kedua, membentuk resimen mahasiswa. Jadi resimen mahasiswa itu dibentuk di era Pak Nas.
sebagai kasat. Lalu ketika PKI mendirikan UNRA, Universitas Rakyat, nah Pak Nas dan kawan-kawan mendirikan PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islam. Juga ketika ada korannya kaum komunis yang gencar waktu itu namanya Bintang Timur, pihak tentara juga membentuk harian angkatan bersenjata. Maupun kita kenal belakangan juga ada Berita Yuda untuk angkatan darat ya. Mendirikan juga kantor berita yang waktu itu dikuasai oleh komunis. Dia membentuk kantor berita PAB, mungkin pernah dengar PAB ya, pernah dengar, sekarang udah nggak ada. Lalu melakukan juga untuk menghadapi berbagai fitnah-fitnah di desa, itu tentara dalam hal ini Pak Nas melakukan apa yang disebut sebagai civic mission atau operasi karya yang belakangan berkembang menjadi AMD itu loh, ABRI masuk desa itu dulu sebelum Jenderal Yusuf memperkenalkan itu, sebelumnya sudah ada apa yang disebut sebagai itu operasi karya. Lalu untuk menghadapi isu bahwa di TNI ada korupsi dan sebagainya, nah TNI membentuk apa yang disebut operasi Budi yang menangkap juga atau mengancam seseorang tokoh penting waktu itu. Saya nggak usah sebut karena masih ada keturunannya dan saya kenal keturunannya. Jadi itu juga jadi tersangka gitu loh. Walaupun akhirnya Soekarno membatalkan itu, campur tangan gitu. Tapi ada keberanian untuk melakukan itu. Juga membentuk ketika Serikat Buruh PKI itu sangat kuat. Nah, TNI membentuk apa yang disebut sebagai SOKSI. Nama kepanjangan SOKSI, cari aja, yang dipimpin oleh Kolonel Suhardiman. Saya udah lupa kepanjangannya. Pokoknya ada K-nya itu kerja gitu loh. SI-nya seluruh Indonesia, SO-nya saya lupa. Serikat organisasi atau apalah, itu milik TNI itu, Hardiman. Nah, lalu apalagi bentuk dari antisipasi bahwa Nasution itu seorang yang berpikir antisipatif, misalnya membentuk partai tengah yang disebut namanya itu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI. Itu dibentuk ketika beliau sudah berhenti sebagai KSAD, diberhentikan karena peristiwa 17 Oktober yang datang menekan Soekarno membubarkan DPR itu. Nah, lalu beliau menjadi pensiunan lah ya, tuna karya lah gitu. Jadi bersama Kolonel Gatot Subroto yang juga sudah berhenti, ditambah dengan Letkol Aziz Saleh dan kawan-kawannya waktu itu membentuk Partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Partai inilah dibentuk karena khawatir partai kiri akan memenangkan pemilihan tahun 1955 atau partai kanan akan memenangkan. Nah, nanti bagaimana nasib menurut mereka itu, nasib negara proklamasi ya, istilah waktu itu. Nasib proklamasi, negara proklamasi ini bagaimana? Nah itu, jadi inilah aliran tengah itu dengan istilah Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan ikut pemilu. Nah, Pak Nas kalau nggak salah terpilih sebagai anggota konstituante. Nah, lalu Pak Gatot Subroto terpilih sebagai anggota DPR, kolonel. Tapi belum lama, pada tahun 1955 di bulan November, dua-duanya dikembalikan sebagai TNI, bahkan menjadi pasangan. Yang satu Pak Nas menjadi KSAD yang kedua kali, lalu Gatot Subroto menjadi wakil KSAD waktu itu. Jadi, nah program mereka waktu mendirikan Partai IPKI itu adalah kembali ke UUD 45. Tidak mau lagi dengan UUDS yang membuat parlementer dan sebagainya menjadi berisik dan sebagainya, banyak
apa perdana menteri berhenti atau apa hampir tiap bulan itu ganti perdana menteri kan. Jadi sudah gerah dengan situasi yang seperti itu, maka IPKI ini pelopornya itu menyuarakan kembali ke UUD 45 gitu loh. Iya. Gitu. Jadi itu. Lalu apalagi yang menjadi sikap atau sifat dari Pak Nas adalah amanah. Bagaimana amanahnya? Amanahnya waktu itu adalah kalau Soekarno pergi ke luar negeri sampai lama, lebih dari sebulan kadang itu, banyak yang gosok-gosok supaya ambil kekuasaan, kudeta. Karena tahun-tahun itu adalah tahun kudeta di Asia, di Afrika, di Amerika Latin. Silakan dibuka sejarah. Itu tahun-tahun penuh kudeta militer. Jadi ada juga dari dalam negeri ini gosok-gosok dia. Udahlah Pak Nas, ambillah itu. Soekarno juga lagi ini. Tapi apalagi waktu itu nama tentara lagi harum kan, habis menyelesaikan perkara-perkara ya pergolakan di daerah dan sebagainya. Jadi namanya harum lah ya. Tapi Pak Nas nggak mau. Alasannya kalau ini saya ambil kudeta sekali, nanti akan ada kudeta kedua, ketiga dan seterusnya. Dan itu tidak baik. Maka dari situlah lahir ide politik jalan tengah itu, yaitu itu sebenarnya bibit dui fungsi ABRI, tetapi dalam prakteknya Pak, dui fungsi ABRI menurut Pak Nas nih diselewengkan di era Orde Baru, kelebihan gitu. Nah, apa saja kelebihan dari yang dilakukan oleh Pak Harto itu nantilah seri berikutnya. Yang jelas beliau ini amanah stressingnya. Nah juga beliau juga konseptor. Apa aja konsepsi yang beliau perkenalkan ke publik setelah terpilih jadi KSAD. Satu, buat tour of duty atau apa istilahnya, pemindahan penugasan TNI itu harus berputar, nggak boleh ada hanya dia bertugas di Jakarta atau yang lainnya bertugas tetap di Sumatera Utara atau di Palembang, nggak boleh, harus diputar. Itu konsepsi yang beliau lakukan waktu itu. Sampai sekarang masih itu. Ya, dan masih berlaku. Masih, ya. Itu. Konsepsi kedua tentang Angkatan Darat itu adalah pelatihan pendidikan militer itu harus sentral. Nggak boleh tiap kodam melakukan pendidikan sesuai seleranya gitu. Harus dengan kurikulum yang tersentralisasi. Jadi satu visi ke depan, satu pandangan lah dan sebagainya. Itu dari Nasution itu. Gitu. Nah, itu menyangkut soal konsepsi ya. Lalu beliau juga sifat atau itu sangat moralis. Ya, moralis, dia teladan. Tidak main perempuan. Ya kan? Terkenal tuh, tidak korupsi. Orangnya tampilannya sangat sederhana. Kadang-kadang saya kalau ketemu lagi pakai sarung, pakai kaos putih doang gitu, terima kita dengan santai, dan itu jiwa mendidiknya juga kuat. Berarti Bapak sering berinteraksi sama beliau dulu ya? Oh, dulu sering karena saya di sekitar beliau. Oke. Gitu. Jadi termasuk bimbingan skripsi saya juga beliau yang kasih pandangan, saran lah ya. Lalu sikap atau sifat lainnya yaitu teliti, sabar, gitu. Orangnya itu rajin mengumpulkan data, fakta dari berbagai sumber, gitu. Kadang-kadang bekas anak buahnya diminta kirim data, informasi apa. Nah, lalu itu menjadi bahan penulisan beliau. Nah, sehingga buku-buku beliau itu berisikan data fakta tentang Indonesia. Buku beliau itu paling tidak yang terkenal itu ada dua lah, Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia. Lalu buku keduanya yang populer itu Memenuhi Panggilan Tugas. Ada 9 jilid, tapi bukunya lebih kurang 10 apa 11 itu. Karena ada jilid 2A, 2B gitu. Nah,
buku-buku beliau ini banyak dibeli bahkan di pasar loak oleh orang-orang luar negeri. Saya dengar langsung dari tukang loaknya. Buku-buku Pak Nas itu diincar banyak oleh pembeli dari misalnya dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dari Australia. Kenapa? Karena banyak info, banyak data tentang Indonesia. Gitu yang diserap karena sangat ini kalau you baca buku itu detail tentang banyak peristiwa, banyak hal yang sangat bernilai lah dari itu gitu. Jadi kira-kira itulah yang saya bisa simpulkan. Jadi pertama, beliau itu orang yang berani. Yang kedua, orang yang berpikir strategis. Yang ketiga, berpikir antisipatif, ya kan, dengan berbagai tindakannya. Yang keempat ya, orangnya amanah, ya kan. Yang kelima, beliau adalah konseptor. Yang keenam, misalnya konseptor itu termasuk juga taktik perang gerilya itu loh, konseptor, karena bukunya akhirnya dipakai di seluruh perguruan, ada hampir di seluruh dunia sudah diterjemahkan itu bukunya. Jadi lalu termasuk konseptor jalan tengah tadi, yaitu bibit awal dari Dufungsi Abri itu, gitu. Dan yang keenam itu adalah beliau orang yang moralis. Yang tadi saya sudah bilang, jadi teladan, tidak ada main perempuan, tidak korupsi, sederhana. Dan yang ketujuh, teliti dan sabar serta mendidik. Karena apa? Beliau dulu seorang guru. Jadi sebelum berkarir di tentara, beliau itu adalah guru yang pernah mengajar di Bengkulu, pernah mengajar di seputar Sumatera Selatan, gitu. Jadi sifatnya ya ada kebapaannya, ada sabarnya. Sabarnya kurang apa? Sabar anaknya meninggal sebagai perisai bagi ayahnya kan ketika terjadi penembakan. Itu kan perlu kekuatan mental untuk itu bangkit lah, dan itu dihadapi dengan sabar. Sabar ketika diisolir di sepanjang waktu di era Orde Baru. Dia tidak memberontak frontal atau melawan atau menggerakkan orang-orangnya gitu. Iya, iya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini menyangkut siapa Pak Nas ya, dan sikap, tindakan, dan atau sifatnya ya, yang bisa jadi petikan atau pelajaran bagi generasi muda TNI maupun generasi muda aktivis dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Hatta, kan dari semua yang Bapak gambarkan tuh jelas sekali beliau ini nasionalismenya juga tinggi, luar biasa. Dan dulu dia memperjuangkan bagaimana PKI itu tidak boleh berkuasa, Bang. Itu sangat luar biasa. Itu diantisipasi terus kan. Benar. Tapi sekarang nih selama 10 tahun misalnya kemarin kejadian kan, ada indikasi dulu kayaknya PKI ini keturunannya gitu lah ya, bisa kok dikasih peluang gitu ya, seakan-akan gitu ya, sehingga muncul istilah PKI gaya baru gitu ya. Menurut Bapak apa sih yang terjadi dengan generasi bangsa kita? Kenapa kok ada seorang figur yang sebetulnya bisa diteladanin? Pak Nas ini, dan kemudian juga ada jiwa nasionalis yang tinggi, dan sudah dari awal pun sudah menyadari bahwa bahayanya PKI dan bahayanya juga memberi peluang kepada etnis Cina yang dari luar gitu. Apa justru sekarang kondisinya malah terbalik dari apa yang diperjuangkan oleh Pak Nas dulu? Ya, kalau secara makro itu tentu karena apa yang disebut sebagai reformasi itu ternyata deformasi. Jadi kita sudah sering bahas bagaimana permainan kelompok elit global atau kapitalis global yang juga diduga bersekutu dengan komunis juga gitu, sehingga atau komunis hibrida lah gitu ya. Mereka bersekutu, lalu dengan amandemen UUD 45 itu misalnya
presiden orang Indonesia asli itu ditiadakan. Lalu reformasi itu membuat TNI masuk kandang sehingga tidak berkutik menghadapi keadaan. Lalu pelemahan terhadap Islam lewat isu-isu teroris, isu-isu intoleran, isu-isu moderasi Islam, isu-isu perpecahan antara HTI, Islam, jamaah lah, apalagi itu macam-macam lah. NU diadu dengan Syiah atau dan lain-lain ini. Begitu banyak produk-produk agama yang entah asalnya dari mana, aliran-aliran itu, lalu itu juga menjadi beban. Nah, dengan terjadi pelemahan di TNI, terjadi pelemahan di kelompok Islam yang dua-duanya adalah anti komunis kan. Nah, terjadilah penetrasi dari pihak-pihak yang ideologinya liberal maupun neokomunis itu. Terjadilah kondisi yang seperti sekarang kita hadapi gitu. Terus solusinya gimana, Pak? Ya, solusinya pertama ya kalau bisa ya TNI harus lebih waspada, lebih coba merenungkan kembali apa yang dipikirkan oleh senior-senior TNI di masa lalu, ya bagaimana sebaiknya TNI dalam kaitan dengan masalah-masalah bangsa ini. Ya kan, yang kedua tentu kelompok Islam ya introspeksi lah, masa sesama kelompok yang berbau Islam saling hajar menghajar dan sebagainya kan. Nah, sementara yang mengadu domba itu ya kelompok pemilik uang, ya kan, mereka yang adu domba. Bahkan kalau perlu mereka adu antara Islam dengan komunis supaya terjadi perpecahan terus. Gitu. Itu yang membuat ya terjadi keadaan kondisi seperti yang kita alami selama 10 tahun terakhir ini. Jadi tinggal dievaluasi aja kembali itu. Lalu insya Allah TNI bisa melakukan introspeksi, hanya kita tinggal apakah kader-kader TNI yang masih ada di dalam ini benar-benar pro nasionalisme atau malah sudah tercuci otaknya. Itu yang harus dievaluasi. Nah, saya kira yang ketiga selain TNI, Islam, yang ketiga itu kelompok-kelompok nasionalis yang nasionalis beneran gitu loh. Jangan nasionalis yang apa istilahnya, itu nasionalis ya udah jarang lah ya, Soekarnois tulen itu yang jual gambar Soekarno banyak gitu, tapi pemikiran Soekarnonya nggak dihayati dengan benar, hanya sedikit yang paham gitu. Jadi kalau kekuatan 3 pilar aja ini Indonesia bisa selamat lah. Yang lebih utama lagi kalau bisa kembali ke UUD 45. Dan mudah-mudahan juga prajurit TNI yang sekarang masih aktif bisa meneladani. Ya, makanya kita sosialisasikan pemikiran-pemikiran ini, gitu. Oke, Pak Hatta, kalau mau ada yang mau ditambahkan silakan, Pak. Cukup dulu. Nanti kita main di isu lain. Oke, siap. Ya? Nah, teman-teman, demikianlah bincang saya dengan Pak Hatta Taliwang. Kita bertemu lagi pada podcastan selanjutnya. Pak Hatta, makasih Pak Hatta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Oke.